Babus sidqi, bab sidq, bab jujur, ya. Di masalah kejujuran, di mana kejujuran ini adalah merupakan salah satu sifat daripada atau yang dimiliki daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul di antaranya adalah sifat sidq, yaitu jujur. Dan jujur sendiri ini adalah sangat dominan atau sangat terkenal pada sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang Arab dulu menjulukinya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Namun anehnya, ya, ketika dijuluki Al-Amin mereka sepakat, tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, tiba-tiba mereka mengatakan Muhammad itu dusta. Yang aneh ya. Jadi kejujuran Rasulullah ini dibuktikan, sangat dibuktikan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang mereka bersaksi sendiri, ya. Bahkan menurut riwayat, walaupun mereka itu tidak suka dengan Nabi Muhammad, tapi dalam urusan harta itu percaya kepada Nabi Muhammad. Dia titipkan hartanya ke Nabi Muhammad, karena kalau dititipkan beliau pasti amanah, pasti jujur, dan pasti bisa dipercaya. Ini di sifat siddiq ini yang sangat diperlukan baik bagi kita ini, ya, apalagi bagi orang-orang yang mau memimpin negara kita ini, terutama ini, ya. Hilang rasa jujuran inilah yang membuat semuanya jadi rusak. Penting sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu, dan kalian ini jadilah ma'as-shadiqin, bersama-sama orang yang jujur, ya. Ini kalimat jujur sekarang yang ada itu tinggal jujur kacang hijau, ya. Jujur tapi bubur ternyata, ya. Nah, kejujuran itu sudah begitu langka kita temukan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqati, jadi orang-orang yang jujur laki-laki dan orang jujur perempuan. Falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Ya. Di ayat-ayat tentang jujuran itu banyak sekali. Kejujuran itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang, dititipkan Allah kepada kita di dalam hati kecil kita. Sesungguhnya manusia itu punya kejujuran di dalam hati kecilnya. Jadi kalau melakukan sesuatu, ya, itu pasti dia akan mengatakan hati kecilnya, oh ini kalau memang itu salah, pasti dia katakan ini tidak benar, ini salah, ya. Oh ya, ini benar, gitu, ya. Jadi kalau para nabi itu Allah berikan wahyu, ya. Kalau para wali, kekasih-kekasih Allah, berikan namanya karomah, ya. Kalau kita orang-orang awam ini, ya, diberikan itu tadi suara hati kita itu. Atau bila dikatakan juga orang-orang kalau masih bersih hatinya berikan ma'unah, akan bisa membedakan mana buruk mana yang baik dengan bisikan hati kecilnya. Nah, jadi seorang sejahat apapun itu pasti dia tahu, oh ini yang saya lakukan ini sebenarnya tidak boleh. Makanya seorang pencuri sekalipun itu tidak akan mengajarkan anaknya mencuri, nak jangan seperti
bapak, gitu ya. Orang jahat juga begitu, jangan seperti bapak, cukup bapak yang menjalaninya, kamu nggak boleh seperti bapak, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Ini ya. Hadis yang pertama, fal awwalu an bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna sidqa yahdi ilal birri. Rasulullah bersabda, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menunjukkan satu kebaikan. Jadi orang kalau jujur itu pasti akan baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara syaratnya orang mau masuk surga ya harus jujur, ya. Karena jujur ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang itu ketika dia jujur maka Allah akan ditulisnya sebagai ahli kejujuran. Aduh, ini orang ini jujur, ini tidak, ya. Dan demikian wa innar rajula la yakdzibu hatta yaktuba indallahi kadzaban, ya. Sebaliknya orang yang biasa berdusta, berbohong, maka Allah pun akan tulis bahwa dia adalah orang ahli berdusta. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi kebohongan itu akan menuju ke kerusakan, dan kerusakan itu adalah jalan menuju neraka. Jadi orang kalau sudah biasa bohong itu berarti dia membuka jalan menuju neraka, dan kebohongan satu kali itu akan tertutup dengan kebohongan berikutnya. Jadi orang satu kali bohong itu nanti akan ditutupinya dengan kebohongan yang selanjutnya, ya. Misalnya saja, wah, itu di AB tadi saya lihat ada tabrakan misalnya, padahal dia juga nggak lihat. Nah, terus ditanya temannya lagi, kau lihat kau naik apa? Oh, naik motor 2 kali, ya. Jam berapa kejadiannya loh? Padahal dia nggak tahu. Oh, jam 9 tadi, ya, dia bohong lagi, dan seterusnya. Untuk menutupi kebohongannya itu akan ditutupi dengan kebohongan yang selanjutnya. Jadi nanti seperti itu terus. Ini bahayanya, makanya kebohongan itu akan membukakan pintu kerusakan. Karena rusak terus, akhirnya ya dia akan membuka pintu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa an Nabi Muhammad Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib. Dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu putra dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, berarti cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempunyai 2 cucu, namanya Hasan dan Husain. Sebenarnya 3 tapi meninggal yang terakhir. Di Hasan, Husain, Muhsin, ya, tapi yang terakhir meninggal 2 saja ini, yang kemudian sampai sekarang keturunannya para habaib ini, ya, cucu-cucu yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diajak kemana-mana. Waktu sholat sampai Rasulullah Nabi Hasan dan Husain naik ke punggungnya, kemudian sampai Rasulullah memanjangkan sujudnya karena takut jatuh
sehingga sahabat di belakang pada mengira mungkin ada wahyu, dapat sholat model baru mungkin ini. Ada yang ngintip-ngintip juga itu, kok lama sekali diintip, oh ternyata di punggungnya Rasulullah ini ada cucunya. Ya, dan itu tidak apa-apa ya. Kadang-kadang kita ini lagi ribut sedikit, anak kita ini ya ribut, kita juga ikut ribut ya gitu. Ya itu anak-anak kita ya, pertama memang begitu, anak-anak kita itu ya pertama-tama ya ribut dulu, nanti lama-lama sudah besar ya dia akan tahu ya, diarahkan, jangan diusir. Waduh, diusir nanti dia salah paham, nanti oh masjid itu tempatnya orang marah gitu ya, oh di masjid itu orang galak-galak gitu, nanti nggak mau ke masjid lagi. Jadi belum paham mereka itu ya, belum paham ya, biarlah mereka akan dewasa pada saatnya ya. Kita dulu juga mungkin lebih parah dari mereka juga kan ya, kita tidak tahu. Dan kita bayangkan kita yang hari ini yo jauh bagaimana ya. Kita hari ini ya sudah khusyuk, sudah pegang tasbih, sudah ya. Nah, dulu ya tidak ya. Dulu juga begitu. Saya rasa mungkin yang menghabiskan jagung di belakang masjid dulu ya paling bapak-bapak ibu sekalian ini ya. Apalagi anak musola dulu ya, dulu itu parah itu, parah sekali. Pokoknya kalau ada semangka lagi pas musim panen sudah itu ya. Ya Allah. Itulah kelakuan kita, pengalaman pribadi. Pokoknya jagung itu di depan musola itu sudah, kalau pas kita lapar ya sudah. Jadi alasannya itu apa dulu itu? Nanti kalau lebaran kita datang ke sana minta maaf. Balik dulu kemarin saya ambil jagung kita bakar gitu ya. Dan mereka sudah tahu, oh ini paling anak-anak musola, anak-anak masjid ini yang curi. Tapi cuman dulu itu curinya itu makanan, ya kan Pak? Dulu itu paling makanan yang dicuri, ya paling ya jagung, nanti ada kacang ya kacang gitu paling. Sambil cari jangkrik ya di sawah-sawah itu sambil nyuri kacang, nyuri timun gitu paling. Nanti dimakan rame-rame di musola. Anak-anak sekarang itu sudah tidak tertarik dengan makanan. Sekarang yang dicuri anaknya orang, itu bahaya. Yang dicuri, yang dirusak anaknya orang, ya Allah, naudzubillah. Jadi ini Rasulullah itu begitu sayang pada anak kecil, menyayangi anak kecil. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapat ilmu. Hafidtu itu menjaga, ataupun hafidtu itu juga bisa diartikan hafal ya, bisa diartikan saya mendengar dan dijaga, artinya masih hafal ya apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kakeknya ya. Rasulullah mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah ma perkara-perkara yaribuka yang engkau ragu. Jadi kalau kamu ragu itu tinggalkan. Mau berbuat sesuatu kalau kamu ragu ditinggalin. Saya ini pergi atau tidak? Mendingan tidak usah gitu ya. Diyakinkan dulu karena itu suara hati. Ya. Itu ada ilham di situ ya. Ini bukan ilham yang dibloge. Maksudnya ilham itu apa, bisikan hati Allah berikan, bisikan hati itu untuk memilih. Nah ini bagaimana baiknya ini ya, misalnya gitu. Kalau yakin jalani, kalau tidak yakin jangan dijalani. Tiba da'ma yaribuk, lakukan apa yang tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang kamu ragu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang kamu yakini, yang kamu tidak ragu. Jadi ragu-ragu dalam hati beda dengan was-was. Jadi manusia itu ada yang was-was, ada yang ragu-ragu. Kalau was-was itu gini,
Kalau dulu di pesantren itu ada penyakit namanya was-was, sholat itu diulang-ulang terus, kayaknya itu sholat saya tidak sah. Itu bisikan jin kalau itu. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu timbulnya jadi jin, dibisiki, wah di sini nih, nggak mau sholat di sini najis semua, gitu. Wudu itu ada, saya punya teman wudu itu sampai diulangnya ada 10 kali. Habis wudu lagi, habis wudu lagi. Kayaknya dia akan bisikan hatinya itu, kamu nggak sah wudumu, itu kurang sempurna gini gitu ya. Dan itu penyakit, Pak. Jadi bagi orang yang punya yang beriman itu diuji dengan was-was tadi. Ya, takbir saja itu sampai Allah, Allahu Akbar, saya begitu, diulang-ulang begitu. Itu namanya was-was, tidak yakin. Beda, itu was-was itu bisikan. Kalau was-was diberikan kepada orang awam, itu dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan. Itu was-was. Tapi kalau ragu itu bisikan dari hati. Ini rasanya kok kayak mendung, kayak tidak ini. Jalan enggak ini. Nah, itu namanya bukan was-was kalau itu. Ya, mendingan enggak, sudah di rumah saja. Ya, gitu. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua pilihan kita sholat, ya, sholatnya namanya sholat istikharah. Ya, kita ini ya nggak harus tiap hanya punya waktu mau pilih jodoh saja itu istikharah. Ya, sekarang ini masih penting karena pada dasarnya manusia itu tetap ada dua jalan, kemungkinan dua jalan, salah dan benar. Yang ke kiri salah, yang ke kanan benar. Maka dengan istikharah itu Allah kasih petunjuk kepada kita supaya di jalan yang benar. Tidak hanya waktu pilih ibunya dulu istikharah kencang-kencang segala, setelah itu sudah tidak pernah ya. Sudah Pak Ustaz, sudah dapat jodoh, nggak usah istikharah lagi. Tidak sebatas hanya mencari jodoh atau dua pilihan karena pacarnya dua dulu, istikharah dulu ya. Dan tidak harus lewat mimpi. Istikharah itu tidak semuanya harus mimpi, tapi mailul qalbi, keyakinan, kemantapan hati ini Allah akan condongkan kemana? Itu Allah bisikan di dalam hati kita, hati kecil kita. Oh, kayaknya lebih bagus yang ini. Nah, itu juga ada, ya. Makanya Allah ajari kita dengan sholat istikharah itu. Jadi tinggalkanlah apa yang kau ragu, ya. Lakukan sampai tidak ragu. Kenapa? Fa inna sidqa tuma'ninatun. Karena kejujuran, apa yang kita lakukan kalau dengan kejujuran, dasar hati yang paling dalam itu tuma'ninatun, membawa ketenangan hati. Orang itu kalau jujur tenang di mana-mana, Pak. Tidak gelisah. Ya. Orang itu kalau jujur dia pede. Ya, menghadapi orang lain itu ya biasa ya, santai saja karena dia tidak dusta. Tapi kalau orang itu dusta, fa innal kadhiba wal kadhiba ribatun. Ya. Kalau bohong, kebohongan itu ribatun. Itu akan membawa orang itu resah, gelisah. Ya, ribatun itu gelisah. Ya, orang itu kalau bohong akan gelisah. Wah, bagaimana nanti kalau dia tahu? Ya, itu namanya bohong. Kalau tahu yang sejujurnya gimana, yang sesungguhnya gimana, ini kan hatinya tidak tenang. Ya, hatinya tidak tenang. Misalnya saja ini Pak Bendahara ini mengurangi nolnya 1 misalnya. Nah, laporannya dikurangi nolnya misalnya gitu. Ya dia bisa, tapi di dalam hatinya pasti, wah ini kan ketahuan gimana ini, tidak akan tenang. Itu ya, tidak akan tenang atau gitu. Tapi kalau apapun yang terjadi sudah dilaporkan apa adanya, ya tenang saja. Orang mau bilang apa, ya tenang saja. Ya silakan cek. Nah gitu kan. Jadi tenang. Ini apa? Ini kejujuran. Tidak canggung. Orang jujur itu akan pede. Ya tidak, karena dia merasa benar. Kalau dulu apa, maju tak gentar, ya, maju tak gentar, membela yang bayar itu yang benar. Membela yang bayar itu membela yang benar.
artinya tidak akan ragu dalam langkahnya ya, karena tadi itu dia tidak salah, tidak akan. Dan orang yang tidak jujur itu terbayang-bayangi oleh kesalahannya terus ya. Jadi orang itu kadang-kadang akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Kadang-kadang itu ya ekspresi itu nggak bisa ditipu ya. Kita itu juga kadang bisa merasakan ya kan, mana ini orang yang jujur, itu orang bisa rasa. Allah beri ilham kepada manusia itu begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Oh ini sampai ada apa, penyidik itu kan dia bisa merasakan itu karena dia sekolah. Bagaimana ini misalnya ada kasus kemudian ditanya dia bohong, itu dia tahu dari sorot matanya, dia tahu ya, ini bisa pelajari ya. Dia bilang ternyata bukan, ini salah, dia tipu dia ya gitu, penipu saja kok ini ya gitu. Dan inilah kejujuran sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan ya, di dalam, di mana dan kapan saja, dalam rumah tangga, dalam kita bermasyarakat ya, di mana saja. Kejujuran sangat penting karena dengan jujur ya kita ini akan mendapatkan kepercayaan. Setelah mendapat kepercayaan kita akan tenang ya, kita menjalani hidup ini ya, di dalamnya kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hadis yang kita dengarkan tentang bab sidqi atau bab jujur, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa ajak orang-orang lain untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.